Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab induksi elektromagnet. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal SBMPTN tahun 2014. Kumparan rotor generator AC memiliki 1000 lilitan dengan penampang lintang luasnya 0,05 meter persegi dan hambatan 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet 2 Tesla dengan frekuensi 50 Hz. Pertanyaannya, arus maksimum yang diinduksikan adalah berapa ampere? Nah, arus itu terjadi karena ada beda potensial. Dalam hal ini adalah GGL. Nah, berarti kita turunkan dulu rumus GGL-nya nih. Rumus GGL simbolnya E gini ya. Rumus GGL itu adalah min N perubahan flux terhadap waktu. Flux itu apa? Flux itu adalah garis-garis kayak magnet. Nah, flux sendiri punya rumus apa? Punya rumus dia B dikali A dikali cos theta misalnya. Sudutnya terhadap waktu. B-nya apa? B-nya itu medan magnet, A-nya luas penampang. Nah, di soal ini di dalam generator rotornya diputar. Rotornya diputar berarti yang berubah itu adalah tetanya yang berubah ya. Tetanya ini yang berubah. Nah, tetanya yang berubah karena dia diputar. Nah, sebelum kita turunkan, lanjutin turunannya berarti kita kasih tahu dulu nih karena dia berputar gerak melingkar, theta itu punya rumus apa? Omega kali T. Nah, sekarang kita coba masukin nih. Ini min N, kemudian karena yang berubah cos tetanya, berarti B-nya sama A-nya kita bisa keluarkan. Oke, kemudian ini cos. Nah, tetanya kita ganti dengan omega T terhadap waktu. Berarti ini jadi bentuk turunan atau diferensial dari cos omega T ya. Oke, sekarang ini kita turunkan. Ini tetap NB kali A. Nah, turunannya cos apa? Turunannya cos itu adalah min sin omega T. Nah, diturunkan terhadap T. Berarti ini dikali omega. Nah, min ketemu min jadi positif. Sehingga rumus GGL-nya itu jadinya NBA. Kemudian ini jadinya kali omega kali sin. Nah, omega T kakak ganti lagi jadi theta lagi. Oke, jadi ini rumus GGL untuk generator AC gitu ya. Sip. Nah, oke, kita sekarang masukin I-nya. I-nya kita masukin di sini, mencari I. Rumusnya apa? Beda potensial atau GGL dibagi hambatan. Nah, kita masukin di sini berarti ini N B E omega kali sin theta dibagi R. Nah, yang ditanya itu adalah arus maksimum. Berarti kalau kita pengen ini jadinya I max maksimum, berarti ini kita kali N B E kali omega. Nah, karena I max berarti nilai sinnya, sin tetanya harus 1 ya, maksimal dia atau maksimum itu nilai sinnya itu harus 1. Berarti dikali 1 ini dibagi R. Nah, rumusnya jadi begitu. Udah kita masukin sekarang. N-nya itu jumlah lilitan dia 1000. Kemudian B-nya medan magnet itu 2 Tesla, kemudian luas penampangnya itu 0,05, kemudian omega. Nah, omega sendiri punya rumus apa? Nah, kakak tulis sini. Omega itu punya rumus 2V dikali F.
2V kali frekuensi. Nah, ini berarti dikali 2V, kemudian frekuensinya 50 dibagi hambatannya 100. Oke, 100 bisa kita coret sama ini. Oke, 100. Jadi ini tinggal 10 dikali 2 dikali 0,05. Nah, di pilihan jawaban itu tidak ada V-nya ya. Jadi V-nya kita ganti 3,14. Berarti ini 2 dikali 3,14 dikali 50. Oke, nanti kalian hitung. Nah, hitung nih agak panjang nih ya. 10 kali 2 kali 0,05 kali 2 dikali 3,14 dikali 50. Nanti kalian coba hitung. Itu dapatnya hasilnya itu 31,4 ampere. Oke, jadi pilihannya itu dapatnya yang D ya. Dapatnya D. Oke, kita dapat nomor 1. Oke, jadi tadi ini kakak coba turunkan rumus GGL-nya ya di generator. Dapatnya seperti itu. Jadi biar tidak dihafal, kalian bisa turunkan sendiri. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal SNMPTN tahun 2007. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus, menjauhi pembaca atau menjauhi kita. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per second. Jika hambatan kawat adalah 0,1 ohm, pertanyaannya besar dan arah induksi yang timbul. Oke. Nah, ini kita pakai arah induksi, arus induksi. Arus induksi itu timbul karena ada GGL ya. Berarti ini kita cari lagi nih GGL-nya. Pakai rumus GGL yang tadi. Ini GGL-nya min N kali perubahan flux terhadap waktu. Ini min N. Nah, fluxnya kita ganti lagi dengan apa? Dengan B dikali A kali cos theta. Oke, per waktu. Nah, karena di sini tegak lurus masuknya, berarti ini tetanya adalah 0 derajat. 0 derajat. Jadi kalau masuk cos 0 itu berapa? Cos 0 derajat itu berarti 1. Oke. Jadi ini rumusnya, jadi kita bisa ganti ini min N. Kemudian ini si A, nah gitu ya. Kemudian ini perubahan medan magnet per waktu. Oke. Nah, karena di sini sudah diturunkan medan magnetnya, diturunkan menjadi laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per second, maka ini bisa kita tulis jadi nilainya skalanya min NA dikali B dibagi T. Nah, gitu ya. Nah, rumus min di sini adalah dalam rumus GGL ini menunjukkan arah dari GGL-nya ya. Ini kalian baca lagi, itu hukum Lenz yang bicara tentang nilai min di sini, ini hukum Lenz. Jadi hanya menunjukkan arah dari GGL-nya, bukan arah induksinya ya. Jadi gitu ya. Nah, di dalam perhitungan ini min yang di GGL ini kita tidak gunakan. Oke. Jadi sekarang kita hubungkan dengan rumus yang lain. GGL sendiri rumusnya apa sih? Rumusnya GGL sendiri itu I dikali R ya. Nah, ini kita hubungkan rumus ini GGL yang N kali A kali B dibagi T dengan I kali R. Oke, berarti ini kita tulis I dikali R
kemudian ini N dikali A, kemudian kali B per T. I-nya yang ditanya ya, I sama dengan boleh. I sama dengan berarti ini N dikali A kali B dibagi R kali T. N-nya berapa? N-nya itu 1. Kita anggaplah kawatnya cuma 1 ya, lilitannya. Kemudian luas penampangnya 0,02. B-nya berapa? Oh, ini B terhadap T ya. B terhadap T nih. B terhadap T Tesla per second itu 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi R. R-nya itu 0,1. Ini jadinya 2 kali 2 berarti 4. 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi ini 10 pangkat min 1. Jadi I-nya itu kita dapat 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Oke. Nah, sekarang untuk arahnya itu kita pakai kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Tangan kanan. Berarti tangan kanannya B-nya itu menunjukkan medan magnet itu 4 jari dari tangan kanan kita nih, 4 jarinya. Kemudian kalau I-nya itu adalah jari ibu jari atau jempolnya, jempol kamu tuh. Oke. Jadi kan ini gambarnya kan kurang lebih ilustrasinya gini. Ini persegi ya. Ini persegi gitu. Kemudian dia medan magnetnya menjauhi pembaca. Kalau menjauhi itu berarti tandanya silang nih. Silang. Dia masuk ke dalam medan magnet silang nih. Gitu. Kurang lebih. Nah, arusnya kemana? Harusnya dengan prinsip kaidah tangan kanan ini B-nya tadi silang masuk menjauhi kita, kemudian jempolnya kemana? Kalau kamu perhatiin berarti jempolnya kalau di kawat yang ini kan berarti ke sana ya. Jempolnya ini I-nya berarti ke sana. Kalau yang ini berarti dia akan ke atas nih I-nya. Kalau kawat yang ini berarti dia akan ke sana gitu ya. Kemudian yang ini dia akan ke bawah. Sehingga I-nya kemana? Berputarnya berlawanan jarum jam. Oke ya. Berlawanan jarum jam. Berlawanan arah dari jarum jamnya. Oke. Sehingga pilihannya kita bisa berlawanan jarum jam. Oh, ini bisa C, bisa E ya. Oke, bisa C, bisa E. Oh, berarti kita pilih yang C aja ya. Jadi kita dapat tadi 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SPMB tahun 2005. Flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet B menembus tegak lurus dengan permukaan seluas A adalah V. Jika medan magnet diperkecil, medan magnetnya diperkecil menjadi setengah B, sedangkan permukaannya diperbesar menjadi 2A, pertanyaannya maka flux yang dihasilkan sama dengan berapa V, gitu ya. Nah, tadi kakak sudah sampaikan flux itu apa sih? Flux itu adalah banyaknya garis-garis gaya magnet. Jadi flux sekali lagi adalah banyaknya garis-garis gaya magnet. Nah, rumusnya apa? Flux itu simbolnya V ini ya. V sama dengan B dikali A dikali cos theta, misalnya gitu ya. Karena dia sekali lagi masuknya tegak lurus, berarti tetanya ini adalah 0 derajat. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, sehingga V-nya itu kita bisa rubah jadi rumusnya B dikali A. Oke. Nah, di sini dibikin perubahan. Medan magnetnya diperkecil setengah B, kemudian permukaannya diperbesar jadi 2A. Nah, ini berarti hubungan perbandingan nih.
Berarti kalau misalnya ini flux 1 dibanding dengan flux 2, berarti ini B1 dikali A1 dibagi ini B2 dikali A2. Oke, jadi ini rumusnya nih. Perbandingan aja. Nah, kita masukin nih ke sini. Nah, sekarang oke, flux 1 dibanding dengan flux 2 sama dengan B1-nya itu B. Kemudian A1-nya itu A. Kemudian B2-nya itu katanya setengah B. Nah, kemudian luasnya 2A. Nah, B sama A-nya kan bisa kita coret nih. Nah, setengah dikali 2, nah, itu 1. Berarti perbandingannya 1:1. Kalau yang ditanya sekarang, maka flux yang dihasilkan, nah, bisa juga artinya ini yang ditanya flux 2. Flux 2 berarti berapa? Ya kali silang aja ya. Hasilnya sama dengan 1 kali flux 1, atau sama dengan Q2 itu sama dengan V1 atau flux 1. Jadi nilainya dia sama dengan yang awal. Jadi kita dapat pilihannya yang C ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SPMB tahun 2002. Diketahui rangkaian arus DC, arus searah DC sebesar 3 ampere mengalir melalui suatu filamen pemanas, mampu menghasilkan daya listriknya W. Nah, daya listriknya W. Jika digunakan arus bolak-balik, nah sekarang arusnya dipakai yang bolak-balik AC dengan nilai puncak. Nilai arus puncaknya itu 3 ampere juga. Nilai arus puncaknya sama 3 ampere. Pertanyaannya, maka besar daya listrik sekarang yang dapat dibangkitkan pada filamen adalah berapa W? W ini sekali lagi dia daya, simbol untuk daya di soal ini ya. Padahal kalau daya listrik itu biasanya simbolnya P ya. Ini dirubah sama dia jadi W. Hati-hati. Berarti kakak coba diketahui dulu, berarti ini daya di DC katanya gitu ya. Daya di DC, arus DC itu W nih. Kemudian I-nya. I untuk yang DC nih, untuk yang DC itu 3 ampere. Oke, 3 ampere. Nah, untuk arus yang bolak-balik, nah hati-hati. Dia di sini kalau arus yang dari AC disebutnya kan ini arus efektif. Jadi ini IDC ini bisa juga pengertian ini arus efektif ya, arus efektif di DC. Oke, nah sekarang kalau arus efektif di AC, dia punya rumus nih. Hati-hati, ini dia punya rumus I maksimum dibagi akar 2. Ini rumus arus efektif di AC. Nah, makanya kalau arus efektifnya di DC itu langsung 3 ampere rumusnya ya. Tapi kalau arus efektif di AC berarti ini I efektif di AC itu I maksimnya berapa? Ini nilai puncaknya 3 katanya. 3, tapi 3-nya dibagi akar 2. Gitu ya. Ini hati-hati nih. Ini diketahui. Nah, untuk konteks ini daya yang kita gunakan, rumus dayanya kita pakai yang ini rumusnya. Rumus daya ada 3 ya. 3 atau 4 tuh. Nah, rumus daya di dalam konteks ini kita menggunakan rumus daya yang I efektif nih ya. I efektif kuadrat dikali R maksudnya. Ini kegedean nih. Ini kuadrat berarti I-nya I kuadrat dikali R. R-nya hambatan. Nah, sedangkan rumus daya itu sendiri, rumus konsep daya, konsep awalnya kan daya adalah energi dibagi waktu. Nah, ini kita hubungkan nih, berarti P yang atas dengan P yang bawah nih. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti ini P daya di DC
kita bandingkan dengan daya di AC. Itu sama dengan P-nya. P-nya itu bisa berbanding lurus dengan W nih. Ini W dibanding dengan ini tetap daya di AC. Gitu ya. Jadi kita pakai rumus ini. Nah, sekarang kita masukin nih. Kita masukin. Kakak pindah ke sini. Berarti P-nya itu berarti I efektifnya di DC dibanding dengan I arus efektifnya di AC. Gitu ya. Di AC itu di kuadrat. Di kuadrat dikali R. Karena kan R-nya sama nih. Kita tulis aja nih. Berarti ini R per R. Oke. Sama dengan W-nya ini. Jadi sorry, ini W di sini tadi daya ya. Daya ini. Daya berarti ini W-nya W daya ini ya. W daya bukan bukan energi. Kakak juga jadi ke bawah ke soal nih, ke pengaruh. Jadi ini tidak ada hubungan dengan ini ya. Jadi rumus daya yang ini nggak digunakan nih. Jadi ini rumus dayanya. Jadi kita membandingkan daya di DC dengan daya di AC. Jadi nggak ada hubungan rumus yang ini ya. Tapi nggak apa, ini udah ditulis. Kemudian ini daya di DC itu katanya W. Ini kita bandingkan lagi, ini daya di AC. Oke, kita masukin nih. Arus efektif di DC itu katanya kan 3. Kemudian arus di AC itu 3 per akar 2. Itu di kuadrat. Kemudian ini R dibagi R 1 nilainya ya. Kita nggak tulis. Ini adalah W. Kemudian ini daya di AC. Oke, 3 dibagi 3 akar 2 itu berarti ini hasilnya akar 2 di kuadrat. Sama dengan W per daya di AC. Akar 2 kuadrat itu hasilnya 2. 2 sama dengan W dibagi PAC. Yang ditanya itu adalah daya. Berarti daya di AC-nya sama dengan berarti W dibagi 2 atau nilainya sama dengan setengah W jadinya tuh. Nah, setengah W yang mana? Setengah W itu dapatnya pilihannya yang B ya. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal UMPTN tahun 2000. Tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter berputar dengan kecepatan sudut tetap 10 radian per second di dalam daerah bermedan magnet seragam. Itu nilainya 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar arahnya dengan garis-garis medan magnet di atas. Pertanyaannya, GGL yang terinduksi antara kedua ujung tongkat dalam V besarnya berapa volt? Oke. Berarti ini coba kita gambar ilustrasinya. Jadi ini ada tongkat gitu ya. Tongkat gitu, panjangnya 1 meter. Ini diputar berarti nanti dia berputar nih, berputar gitu kurang lebih ya. Nanti dia akan membentuk kayak beginilah. Dia berputar kurang lebih begitu. Dia berputar dengan kecepatan sudut dengan sudut omega tuh, dia berputar. Nah, ketika dia berputar berarti panjangnya ini, panjang tongkat T ini kalau kalian perhati ini jadi jari-jari ya. Jadi seperti jari-jari, ini jadi jari-jari ini. Jari-jari dari lingkaran. Oke, sekarang kita coba turunkan GGL-nya. GGL-nya itu rumus dasarnya kan tadi lagi kita turunkan. Ini minnya kakak enggak masukin ya. Jadi kita mencari nilainya aja nih.
Jadi ini N dikali perubahan flux terhadap waktu. Kemudian ini N, fluxnya kita ganti dengan B dikali A. Nah ini juga otomatis dia tetanya itu 0 ya. Jadi masuknya secara tegak lurus juga, maka cos 0 itu 1. Sehingga kaliin 1 nih B kali A nya. Kemudian terhadap waktu. Oke. Nah, yang berubah di dalam konteks ini ketika tongkat berputar itu berarti luas yang disapu. Istilahnya luas yang tersapu oleh tongkat sehingga dia bentuk lingkaran. Berarti A-nya yang berubah ya. A-nya yang berubah berarti ini B-nya konstan. Berarti B-nya kita bisa keluarin N kali B. Nah, yang berubah itu A-nya. Oke, terhadap waktu. Nah, karena dia perubahan luasnya mengikuti bentuk lingkaran, maka luas yang tersapu itu A-nya itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran apa? VR kuadrat. Oke. Nah, sekarang coba kita turunkan nih. Jadi ini karena ini mencari nilainya aja, maka ini jadinya rumus GGL-nya berarti kita bisa tulis N dikali B, ini dikali A dikali T gitu ya. T-nya apa tuh? T-nya itu adalah periode. Berarti waktu untuk satu putaran. Jadi rumusnya ini karena kita mencari nilai skalarnya aja. Nah, A-nya kita bisa ganti nih. A-nya kita bisa ganti, kita tulis lagi di sini ini N, ini B, N-nya itu adalah jumlah lilitan ya, B-nya medan magnet. Nah, luasnya luas lingkaran. Luas lingkaran apa? 2V dikali R. Oke, dibagi T. Oke, sip. Luas lingkaran. Oh, kok anaknya 2? Luas lingkaran itu VR aja, VR kuadrat ya. Nah, kakak salah tulis nih. Berarti ini V dikali R kuadrat. Oke. Nah, kita coba sederhanain lagi nih. Di sini kan ada kecepatan sudut juga nih. Kecepatan sudut. Oh, gini, kecepatan sudut itu omega. Nah, omega itu punya rumus apa? Punya rumus 2V kali F, atau dia juga punya rumus 2V per T. Nah, T-nya periode, F-nya itu frekuensi. Nah, di dalam konteks ini nih udah ada T nih di bawah nih. Udah ada T. Nah, sekarang rumusnya kita bisa ganti begini. E sama dengan GGL sama dengan N dikali B. Nah, sekarang kalau V-nya kita kaliin 2V gitu ya. Maka bawah juga kita kaliin 2 juga, biar artinya 2-nya hilang ya sebetulnya. 2 dibagi 2 hilang. Cuma 2V dibagi 2T ini jadi punya rumus baru ya. Kemudian R-nya, tadi kata kakak, R-nya ini jadi panjang si tongkat. Sehingga ini kita ganti dengan L. L-nya kuadrat. Nah, ini kita tahu nih 2V dibagi T itu adalah rumus omega. Sehingga rumusnya jadi begini nih. Nah, GGL. Nah, GGL sama dengan berarti ini N dikali B dikali omega dikali L kuadrat dibagi 2. Nah, ini rumus terakhirnya nih. Ya, rumus terakhirnya. Udah, kita masukin nih sekarang angkanya. N-nya berarti kita anggap dia tongkatnya cuma 1, berarti dianggap itu lilitannya 1. B-nya berapa? 0,1. Omeganya berapa? Omeganya 10. L-nya berapa? Panjang tongkatnya 1 dikuadrat dibagi 2. Nah, udah, berarti 0,1 kali 10 itu 1 ya. 1/2 atau 0,5 volt. Oke. Jadi kita dapat hasilnya yang A. Oke, jadi itu bentuk turunannya. Jadi sedikit kakak turunkan rumusnya
dapatnya seperti apa. Jadi lihat konteksnya ya, dia berubahnya yang apa ya. Apakah A-nya yang berubah atau B-nya yang berubah atau tadi yang sebelum soal ini adalah tetanya yang berubah. Oke, nanti dilihat lagi ya, mau baca-baca lagi. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal-soal masuk PTN di bab induksi elektromagnet. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.